Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman Harmoni Ramadan dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan dari bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di antara keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali pintu-pintu mustajabnya doa-doa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang mana 3 orang ini doanya tidak mungkin ditolak, tidak mungkin dikembalikan, tidak mungkin diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pasti sampai, dan kemungkinan untuk mendapatkan istijab, untuk dijawab oleh Allah itu sangat besar. Siapakah itu? 3 orang tersebut adalah, yang pertama as-shaim hatta yuftir, yaitu doanya orang yang puasa sampai kemudian dia berbuka. Yang kedua wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang tersakiti, orang yang terzalimi. Yang ketiga wal imamul adil, dan doanya pemimpin atau leader yang kemudian dia memiliki sikap adil. Maka 3 doa ini mari kita perhatikan baik-baik. Yang pertama doanya orang puasa sampai kemudian berbuka. Maka teman-teman sekalian, penting bagi kita ketika teman-teman kemudian melaksanakan sahur, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, gunakan waktu berpuasa kita ini untuk meminta sebanyak-banyaknya, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, baik urusan yang remeh ataupun urusan yang serius, baik dunyawiyah ataupun ukhrawiyah, baik urusan jiwa ataupun urusan raga. Apapun urusannya, mari selama kita berpuasa, yakinlah doa-doa tersebut pasti mustajabah, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, jangan sampai kemudian ketika doa kita diistijabah oleh Allah, dijawab oleh Allah, tetapi kita malah malas untuk berdoa. Maka jangan sampai ketika kita berpuasa justru kita tidak berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa da'watul mazlum, doa yang pasti mustajab, doa yang pasti diijabah oleh Allah adalah doanya orang yang tersakiti. Mengenai hal ini Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita, wa iyyaka wa da'watal mazlum, hati-hatilah, waspadalah terhadap doanya orang-orang yang tersakiti. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penutup antara doanya orang yang terzalimi dan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi perhatian penting untuk kita, supaya kita jangan menyakiti siapapun, jangan suka zalim kepada siapapun, karena sungguh ketika orang yang kita zalimi tersebut kemudian melontarkan kata-kata yang kalau orang Jawa mengatakan supata begitu, atau laknat, atau kata-kata yang kemudian mendoakan jelek, itu akan bahaya untuk orang-orang yang menzalimi. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, teman-teman. Kalau mungkin suatu saat kita dizalimi, kita disakiti oleh seseorang dengan perlakuannya, dengan omongannya, momen di situ adalah momen yang penting untuk kita gunakan untuk memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang pasti diijabah oleh Allah adalah doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga wal imamul adil, doa yang pasti mustajab adalah doanya imam, pemimpin yang bisa berlaku adil. Pemimpin di sini, imam di sini bisa jadi imam dalam sholat atau imam di luar sholat. Imam di luar sholat ini baik pada level tertinggi ataupun level yang paling rendah. Bahkan masing-masing dari kita adalah pemimpin. Nabi pernah mengingatkan kita, kullukum ra'in,
setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap dari kalian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang bisa adil kepada istrinya, doa suami tersebut akan diijabah oleh Allah. Orang tua yang bisa adil kepada anak-anaknya, orang tua tersebut akan menjadi orang tua yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pesan untuk kita semua, bahwa ketika kita mendapatkan amanat, ketika kita mendapatkan titipan, ketika kita mendapatkan mandat atau tugas, apapun itu bentuknya, mandat tersebut, amanat tersebut adalah potensi supaya kita menjadi orang-orang yang teristijabah atau terjawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, kalian semua, kita semua yang hari ini mendapatkan amanat sekecil apapun, gunakanlah itu sebaik-baiknya, karena sungguh innahu la yuflihu zalimun. Orang-orang yang kemudian zalim, menyalahgunakan wewenang, orang-orang yang semaunya sendiri, kata Allah, la yuflih. Orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Maka insya Allah dengan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak doa kepada Allah. Karena saya ulangi, 3 orang yang doanya pasti diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang puasa sampai dia berbuka, doanya orang yang tersakiti, dan doanya pemimpin yang bisa berlaku adil. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi bekal yang berarti untuk kita, ilmu yang bermanfaat di masa yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.